jangan takut gagal, karena bukan gagal yang membuat kita takut, tapi takut itu yang membuat kita gagal. Kenapa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sikap, welcome to Sarana Informasi Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Neneng Royatul Muawana dan saya Asep Mulyana yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Iya, betul sekali. Nah, Kak Neng, kira-kira kita mau ngomongin apa nih sekarang? Oke, karena ini lagi bulan puasa nih Kak Asep. Lagi banyak yang berburu takjil. Benar sekali. Iya. Nah, kebetulan dengar ada beberapa mahasiswa UIN yang mereka buka bisnis gitu ya, memanfaatkan peluang di Ramadan ini untuk mereka berbisnis menjual takjil. Betul gitu ya. Sekali. Nah, kebetulan kita hari ini kedatangan narasumber dari mahasiswi UIN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kebetulan sekali ya mereka. Iya, dari Fakultas Bisnis dan itu menerapkan ilmu bisnisnya langsung gitu ya. Oke. Siapa nih saja ya kira-kira siapa ya? Oke, ini dia narasumber kita pada kali ini. Halo, ada si Kembar. Halo. Iya, baru kenalin terlebih dahulu. Boleh? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Siti Hamdiah, mahasiswi semester 4, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Satu lagi? Oke, nah saya sendiri, nama saya Siti Hamidah, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Asuransi Syariah, semester 4, seperti itu. Wow, kembar dua-duanya anak Feby. Dan beda jurusan aja. Beda jurusan. Iya, betul. Dan minatnya sama ya, minatnya sama berbisnis. Iya, gitu. betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Hamidah sama Hamdiah ya, sekarang tuh lagi berbisnis apa sih? Iya, kalau kita sendiri berbisnisnya di permakanan kayak Deka Food, Deka Drink, nah seperti itu. Oke, kalau boleh dijelaskan Deka Drink itu apa? Iya, Deka Food, Deka Drink, apa sih? Terus Deka tuh apa gitu? Iya, jadi kita tuh nama brandnya Deka Drink dan Deka Food. Nah, yang dimana Deka Food ini kita menjual beberapa makanan kayak nasi daun jeruk. Nah, kalau untuk di Deka Drink sendiri kita ada sago mango dan juga es teler. Nah, karena sago mango dan es teler ini sedang tren di TikTok ataupun di Instagram, jadi kita memanfaatkan tren pasar tersebut gitu. Oke, menambahkan ya untuk Deka sendiri karena sebutan atau panggilan kita identik sama Dede dan Kakak. Jadi kita Deka, ciptakan untuk produk kita sendiri namanya itu Deka Drink and Food seperti itu. Wow, hebat sekali. Kalau boleh tahu motivasi untuk memulai bisnis ini tuh apa sih? Oke, motivasi untuk memulai bisnis adalah minat sendiri sih. Awalnya dari minat sendiri untuk bisa memulai bisnis, terus bisa membantu orang tua, terus bisa membantu keuangan pada saat kuliah, tidak hanya beasiswa, dan alhamdulillah menerima beasiswa dan untuk bisa menambah-nambah uang saku, dan itu motivasinya untuk bisa membantu orang tua dan bisa mendapatkan penghasilan sendiri seperti itu. Untuk saya sendiri ya, motivasinya yang pertama itu kurang lebih sama ya sama yang kakak saya gitu. Nah, tetapi dengan saya berbisnis ya, motivasi saya itu ketika saya di approve oleh teman-teman saya, makanannya tuh enak loh. Nah, itu menambah semangat saya, menambah motivasi saya untuk terus berbisnis seperti itu. Responnya sih baik-baik, alhamdulillah. Udah mah anak beasiswa gitu ya. Terus dapat peluang juga ya untuk mengembangkan bisnisnya. Alhamdulillah. Nah, tentunya untuk memulai bisnis gitu kan, tentunya harus ada modal nih. Iya, betul. Nah, pertama kali Hamidah sama Hamdiah kayak memulai bisnis ini, terus kayak mempersiapkan modal dan tentunya mempersiapkan nanti rugi enggaknya gitu. Nah, itu
bagaimana dan dari mana gitu? Nah, untuk modal sendiri awal mulanya itu dari tabungan terlebih dahulu. Nah, dari tabungan sendiri akhirnya waktu mulai bisnis itu waktu SMP kelas 3. Nah, di situ mulainya bisnis percetakan. Nah, alhamdulillah karena ada support juga dari kepala sekolah SMP, jadi saya dengan modalkan membeli kertas cetak dan juga tintanya, dan kepala sekolah saya menyediakan mesin cetaknya, printernya seperti itu. Dengan dukungan seperti itu justru menambah motivasi saya dan menambah semangat saya untuk terus berbisnis. Nah, waktu itu mulai percetakan kayak Polaroid, terus juga gantungan kunci dan lain sebagainya. Nah, mulai dari situ akhirnya beranjaklah masuk SMK, itu masih berjalan bisnis percetakan tersebut. Akhirnya mulai bisnis food itu di SMK. Nah, di SMK itu kita mulai bisnisnya berpartner, tidak hanya berdua. Ada teman saya berdua lagi. Jadi kita berempat udah mulai satu frekuensi sama satu frekuensi kita. banget sih, Kak. Jadi kayak mulai bisnisnya itu kita makanan kayak bakso aci, terus juga cilok, dan karena saya dulu lulusan dari Riau ya, karena di Riau itu tidak ada makanan-makanan yang kayak di sini kayak seblak, terus bakso aci, cilok dan lain sebagainya. Jadi kita memanfaatkan peluang itu, memanfaatkan peluang pasar tersebut. Jadi akhirnya alhamdulillah banyak peminatnya, baik itu dari siswa-siswinya, terus juga guru-gurunya, alhamdulillah sangat mendukung sekali. Jadi itu alasan saya utama, dan juga tadi modalnya dari tabungan sendiri, alhamdulillah. Oke, jadi nambahin juga untuk bisnis percetakan sendiri. Nah, karena kita melihat kondisi lingkungan di sana jauh sekali itu nggak ada mesin toko fotokopi sendiri, dan kita udah nih kayaknya kita buka bisa fotokopi gitu. sendiri deh. Dan di situ ketika ada orang kerja masuk itu minta buatin format lamaran kerja, terus foto untuk 3 kali kerja. Nah, itu sangat menguntungkan kita, sangat. kita ya untuk bisa membuka bisnis tersebut. Nah, ketika pun mulai bisnis di mulai SMP dan SMK itu terus berjalan, akhirnya ketika lulus SMK dan mau persiapan ujian, nah itu kita putus untuk tidak lanjut lagi. Break dulu ceritanya. Break dulu, dan teman-teman pun udah mulai berpencar gitu untuk masuk universitas mana. Dan akhirnya kita berdua gitu, dan berdua. Akhirnya ketika kuliah pun kita tidak berencana untuk sama-sama gitu ya, untuk beda gitu. Nah, ketika masuk kuliah pun karena kita posisinya belum dapat beasiswa, dan beasiswa saya sepil aja ya, beasiswanya itu KIP kuliah. Nah, itu kan di pendaftarannya setelah penerimaan mahasiswa gitu. Nah, gimana ya caranya, karena orang tua jauh gitu, gimana ya buat kita punya penghasilan sendiri, karena dilihat-lihat kita tidak bisa mengharapkan dari orang tua, apalagi gitu. kita berdua gitu ya, dan agak lumayan berat juga Iya, gitu. benar. Sekali gitu. Dan di situ kita awalnya membantu saudara untuk berjualan sambil ngumpulin modal lagi gitu. Nah, akhirnya kuliah pun berjalan, dapat beasiswa, dapat tabungan, dan kita akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis. Seperti itu. Di perkuliahan. Di perkuliahan, mulai dari Dekadring yang Sago Mango itu. Baru ke Dekafood yang nasi daun jeruk. Akhirnya sekarang ada lagi produk yang ketiga, yaitu Dekadring es teler. Seperti itu. Dan mulainya itu sebelum bulan Ramadan. 1 minggu sebelum bulan Ramadan. Karena kita melihat peluang juga ya, karena di bulan Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang berburu takjil. Iya, benar. Jadi kita memanfaatkan hal tersebut gitu. Oke ya, dari tadi pengalaman dari SMP, SMK. Nah, ada nggak sih tujuan utama, kan tadi selain untuk menambah uang jajan gitu ya, ada gak sih tujuan untuk mengembangkan lebih besar lagi bisnis ini? Oke, izin menjawab ya, Kak. Untuk tujuan sendiri, Hamdia itu punya banget cita-cita, karena sekarang lagi prosesnya merintis ya, punya banyak karyawan. Nah, itu membuat lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Dan dimanapun Hamdiah masuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ingin sekali membuat bisnis yang lebih besar lagi. Dan dimana untuk memulai bisnis yang lebih besar kita harus merintis dari bawah dulu. Dari yang kecil dulu, dimana juga background untuk bisa mulai bisnis itu sangat kuat gitu semangatnya untuk kita. Dan akhirnya kita memulai bisnis, bismillah kita sama-sama untuk bisa merintis, dan mungkin nanti bisa modalnya bisa lebih
banyak lagi dan bisa mengembangkan bisnis ini untuk lebih besar lagi dan bisa menghasilkan karyawan-karyawan dan bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Seperti itu. Masya Allah, aku jadi Masih insecure nih. Ini adik tingkat kita ya. Iya, Jadi kayak padahal apa namanya adik tingkat tapi mereka lebih berpengalaman lebih gitu kan di dunia bersemangat dan bisnis. niatnya gitu. juga udah pengen membuka lapangan pekerjaan, Iya, bukan benar saya banget. bekerja harus di mana, tapi saya harus membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Betul, Dan betul. itu ya semoga kedepannya ya kita doakan gitu ya, semoga kedepannya bisa terlaksana. Amin. Dan tentunya bisa bermanfaat gitu buat orang-orang di sekitarnya. Amin. Duh. Nah ngomong-ngomong kayak misalkan ngebuka lapak atau ngebuka lapangan pekerjaan ya, ada gak sih dari teman-teman nih dari Hamdiah atau Hamidah kayak jaringan atau relasi yang ingin kalian kayak misalkan diajak collab gitu, diajak kerjasama buat istilahnya bisa saling menguntungkan gitu, kira-kira ada gak? Kalau untuk kolaborasi tentunya ingin sekali karena kita juga masih lihat channelnya nih kira-kira yang cocok dengan produk kita tuh kita collabnya kemana gitu. Tapi untuk sekarang belum ada, cuma lagi mencari channel-channelnya seperti itu sih. Cuman untuk mengembangkan jaringan atau mengembangkan bisnis ini kita untuk sekarang karena prosesnya kita masih merintis dan masih kecil, untuk kita memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kita menjual via online juga. Kita Dekafood sudah ada di GoFood seperti itu. Tinggal kita yang Dekadrink tuh belum ada ya. Jadi nanti mungkin seiring berjalannya waktu kita akan buka juga Dekadrink di GoFoodnya untuk tambah menunya. Iya, seperti itu. Hebat. Karena kan Genji sekarang pengennya yang instan ya kayak. Betul pengennya banget. COD-an aja gitu. Jadi Benar. kita memanfaatkan aplikasi GoFood itu untuk Dekadrink masuk nih atau Dekafood masuk nih ke Platform platform online dan online-nya. bisa dipesan oleh banyak orang. Tapi udah masuk. Alhamdulillah udah. Di Dekafood. Di Shopee kemarin baru penerimaan dari Shopee-nya sendiri karena kemarin prosesnya sekitar 1 bulan untuk verifikasi tokonya. Jadi kita di GoFood baru di GoFood. Berarti sementara baru di GoFood. Iya, Oke, wow, hebat. Sudah keren, sudah hebat ya dari pengalaman tadi, dari ceritanya. Kira-kira ada gak sih sosok inspirasi yang memotivasi dari Hamidah, Hamdiah untuk mengembangkan bisnis ini, dan kenapa gitu? Apa yang jadi motivasi dari orang tersebut? Sebenarnya untuk motivasi atau sosok ya tuh yang spesifik tuh tidak ada, cuman karena sering scroll TikTok atau IG melihat konten kreator yang terjun di dunia bisnis itu makin nambah semangat dan motivasi juga. Nah, dan juga sebenarnya ada saudara juga, Bibi sendiri itu beliau memulai bisnis dari nol dan alhamdulillah sekarang kadang udah punya cabangnya juga di Jawa. Jadi itu memotivasi Mida sendiri kayak kalau Bibi bisa berarti aku juga bisa nih gitu. Nah, itu salah satu motivasi Mida juga dengan saudara memulai bisnis gitu. Jadi itu menjadi gambaran lah untuk Mida nanti ketika Mida punya banyak store atau banyak cabang nanti gimana ya. Nah, itu sering banyak tanyanya ke Bibi gitu. Oke, wow. Itu emang termotivasi dari lingkungannya. Iya, gitu lingkungan ya, sih. hebat. Dan emang kayaknya FYP TikToknya positif semua. Bukannya galau-galau Iya, bukannya galau-galau. Kalau kita lagi galau tuh lagi scroll, tiba-tiba Langsung kok ya? relate gitu ya. Kalau berarti kalau Hamdiah tuh kalau Berarti lagi emang- galau makanan ya. Iya. Cuan. Waduh, hebat. Hebat sih, hebat. Oke, nah tadi aku mau nanya nih, karena kan setahu aku ya, maksudnya sepengalaman aku, kalau di dunia bisnis itu kan biasanya enggak untung selalu gitu kan. Betul. Kita enggak selalu untung, ada fasenya, ada masanya di mana kita dalam tanda kutip rugi gitu kan. Nah, kalian pernah gak sih mengalami kerugian atau bagaimana cara kalian menyikapi kerugian itu gitu loh? Jadi menjawab ya, untuk menghadapi kerugian sendiri tentunya siapapun yang berbisnis pasti Harus siap rugi. Iya, harus siap. Kalau untung pasti semuanya siap gitu ya. Harus siap harus siap untuk rugi karena bisnis itu di mana yang kita ketahui gitu nggak selalu berjalan dengan mulus, selalu naik pasang surut gitu ya, ada saatnya rugi. Nah, untuk mengatasi rugi sendiri kita ya udah jalanin dulu, mungkin hari ini rugi, apa yang harus diperbaiki, apakah dari produknya, apakah untuk pemasarannya seperti apa gitu.
untuk rugi tersebut kan kita melihat lingkungan, oh ternyata kita evaluasi gimana sih kualitas produk kita gitu kan, sehingga orang kok kurangnya minatnya kurang gitu. Ketika kita pun mengalami rugi, kita harus analisis apa sih yang menyebabkan, dan kita juga harus memiliki solusi. Oh solusinya ternyata pasarnya udah enggak itu lagi. Oh kita tingkatin lagi nih ke tren yang baru itu apalagi gitu, seperti itu. Mungkin kalau takut rugi nggak usah bisnis ya. Iya, karena bisnis itu ya kalau ada untung pasti ada rugi gitu. Iya. Jadi harus siap Betul dua-duanya, jangan Harus siap siap dua-duanya. salah satunya gitu. Jadi udah menerapkan ilmu yang ada di kampus nih ya. Benar Karena banget. tadi Alhamdulillah. sudah terstruktur. Oh, kalau misalnya rugi ya udah ambil hikmahnya. Terus nanti kita analisis apa yang Evaluasi. ini evaluasi. Iya. Keren sekali sih itu. Dunia Entrepreneurnya ya. Entrepreneur ini sudah melekat Bener banget. Nah, Iya. tentunya tadi ngomong-ngomong nih, karena Hamidah sama Hamdiah sebagai mahasiswi di kampus UIN gitu Iya, ya. betul. Kira-kira dari pihak kampus atau fakultas sendiri kayak ada dukungan gak sih atau kontribusi langsung dari kampus atau fakultas ke kalian yang kayak misalkan nambah semangat ke kalian buat terus berbisnis gitu? Ya, untuk dukungan sendiri alhamdulillah dari Kajur Mida sendiri. Ketika kita kan kontak ya, WA-nya jadi sering lihat story Kak Mida juga sering bikin status mengenai Dekadring ini. Jadi beliau tuh pesan juga, bahkan orang rektorat juga ada yang pesan, mulai dari SPI akademik juga ada. Jadi Sering. iya, sering. Jadi dengan kayaknya suka nih Bapak ini gitu dengan produk kita. Jadi ketika mereka beli lagi, kayaknya kita harus pertahanin ini si rasanya gitu, jangan malah mengurang gitu. Iya, Jadi betul, harus betul. benar-benar dipertahankan. Jadi itu sih motivasinya, kayak mendukung banget sih dengan mereka membeli, kayak ada mahasiswa nih, apalagi di jurusan saya sendiri, kajur saya sendiri gitu. Jadi menambah semangat saya lagi untuk berjualan. Oke, izin menambahkan ya untuk di fakultas sendiri ya, di fakultas itu sangat memfasilitasi untuk mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa berbisnis. Khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu kan, di mana banyak laboratorium yang untuk bisa mengembangkan skill kita untuk bisa berbisnis, dan juga ada kantin kontainer Iya. gitu, ada Happy Mart. Nah, itu juga ada LTSK itu ya, untuk bisa mengembangkan minat bisnis kita. Nah, itu salah satunya dukungan dari fakultas sendiri. Jadinya kita punya wawasannya luas nih. Ketika memulai bisnis, karena ada ilmu dari fakultas, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, hal-hal mungkin masalah yang harus kita lakukan, dan solusinya seperti apa. Nah, seperti itu. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri, alhamdulillah sangat baik gitu ya, sangat welcome untuk mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa memulai bisnis. Malah mendukung seperti itu. Hebat. Iya. Karena emang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini ya untuk menciptakan Para pebisnis. sikap untuk jiwa-jiwa bisnis. Entrepreneurnya harus emang Sama benar-benar siap. kayak tagline-nya ya. Iya. Karena di dunia bisnis itu kita resikonya banyak ya. Iya, Tapi benar-benar. bagaimana caranya kita harus bisa dan berani menghadapi semua resiko itu gitu. Dan tentunya sesuai syariah. Masya Tidak Allah. lepas dari syariat. Iya, ya. betul. Benar banget. Tadi udah cerita nih panjang lebar dari pengalaman pertama kali modal sampai tadi pengalaman untuk berjualan di kampus. Boleh kasih pesan dong Iya, benar untuk banget. para Teman-teman ya. mahasiswa nih, teman-teman dari kaum remaja di luar ataupun mahasiswa UIN untuk selalu bersemangat dan untuk memanfaatkan peluang yang ada Iya, betul gitu. banget. Oke, pesan Mida sendiri untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi di luar sana ataupun di UIN sendiri, jangan takut gagal, karena bukan gagal yang membuat kita takut, tapi takut itu yang membuat kita gagal. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita nih untuk memulai bisnis ya tentunya, ketika kita takut, kita belum memulai atau kita belum mencoba, otomatis kita udah gagal duluan dong. Kita nggak mencoba hal tersebut. Tetapi ketika kita berani untuk mencoba, kita tahu ketika kita gagal, kita tinggal evaluasi. Jadi kita tahu nih nanti untuk untung atau untuk sukses ke depannya itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman di luar sana, ingat jangan takut akan kegagalan, karena bukan gagal yang membuat kita takut, tapi bukan takut yang membuat kita gagal. Bukan gagal yang membuat kita takut, tapi takut itu yang membuat kita gagal. Oke. Dari kakaknya sendiri nih Hebat, gimana? hebat. Iya. Apa sudah? Kayaknya sudah mewakili semuanya ya. Udah cukup sepertinya. Oke. Satu lagi nih.
dari tadi kan kayak dari fakultas atau kampus tuh emang udah mendukung Iya, gitu kan, betul. secara teori, secara praktek, bahkan dengan menyediakan tempat untuk berjualan gitu. Iya. Nah kalau misalkan dari beasiswa sendiri nih, kayak dari perkumpulan beasiswanya gitu kan, itu mendukung gak sih dengan bisnis teman-teman? Oke, Mungkin aku mau jawab ya. Baik. Oke, jadi mau jawab untuk beasiswa sendiri itu yang pertama dari lingkungan dulu ya. Untuk dari lingkungan sangat support untuk bisnis kita dan juga di lingkungan beasiswa tersebut juga kita ada namanya Departemen Kopbis, Koperasi dan Bisnis, itu bisa untuk mengembangkan skill dan juga bisa belajar di situ untuk bisa berjualan, dan juga di depan kampus UIN juga Ya, sudah membuka kebetulan ya? udah membuka stand lapak Oke. juga untuk takjil. Nah itu di situ kita bisa memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan hal tersebut di mana kita bisa belajar. Oh pertama kita mulai belajar dulu nih sama departemen ini. Oh departemen ini kita di situ pernah belajar untuk berjualan. Akhirnya kita bisa berjualan buka sendiri seperti itu. pelajari dulu prosesnya itu seperti apa di Kopbis itu. Jadi ketika kita udah tahu prosesnya seperti apa, mulailah bisnis sendiri gitu. Oke, terima kasih Iya. ya yang sudah membagi pengalaman bisnisnya Betul tadi. Pastinya ini bermanfaat banget bagi buat teman-teman. Dan tadi ya ingat pesannya, jangan pernah takut gagal. Betul banget. Iya, harus terus mencoba ya. Iya, Iya betul. benar itu. Terus buat teman-teman nih, kayak misalkan lagi nyari makan atau nyari takjil, boleh banget mampir ya di standnya Hamidah sama Hamdiah. Terus kalau misalkan takut ribet ke standnya, boleh langsung COD-an. COD-an. Atau tadi yang udah Ada ada di di GoFood GoFood. ya, udah ada di GoFood, boleh banget langsung pesen di GoFood gitu kan, karena sekarang udah instan gitu Nah, kan. ya. Itu tadi mungkin pembahasan kita ya tentang bisnis mereka. Semoga bisa memotivasi teman-teman, khususnya mahasiswa-mahasiswi UIN Banten dan umumnya buat masyarakat se-Banten, se-Indonesia gitu ya. Dan kita doakan semoga bisnisnya Hamidah sama Hamdiah ini terus berjalan, terus meroket Amin, dan ya Allah. sampai sukses Amin, gitu amin, menjadi amin. Terima pembisnis kasih. yang sesungguhnya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup ya sampai di sini pertemuan betul kita pada hari ini. Mungkin nanti kita akan bertemu kembali dengan mahasiswa-mahasiswa UIN yang inspiratif juga. Iya, betul Oke. banget. Kita Oke. cukupkan. Kita cukupkan. Saya Neneng Royatul Mahwana. Dan saya Sep Mulyana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.